Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, senang sekali pagi ini kita berjumpa kembali bersama kami Dakwah Podcast, Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah MTSN 1 Bondowoso, inovatif, berkarakter, bersama ridha Allah yakin bisa. Izinkan pertama kali saya mengenalkan diri melalui pantun berikut ini. Yang pemirsa di rumah jangan lupa bilang cakep ya. Teringat masa lalu namanya, teringat resiko namanya waspada. Sungguh senang dan bahagia saya Kusuma Wardani bersama Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini dalam Dakwah Podcast yang kali ini kita akan membahas tentang implementasi kurikulum Merdeka dan Porseni tahun 2023. Bersama narasumber spesial kita kali ini ada dua ya. Beliau adalah Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dan Ketua KKN MTS Kabupaten Bondowoso. Sudah kenal belum? Baiklah, akan kami perkenalkan. Beliau adalah Bapak Haji Ibrahim SAG dan MPDI dan Bapak Samson Hidayat SAG MPDI sebagai Ketua KKM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kesehatan yang paling penting ya buat kita ya. Mohon izin kepada Bapak Kasih dan juga Ustaz Samson, kami ingin banyak bertanya tentang beberapa hal sebagai referensi dari pengetahuan kami mengenai kurikulum Merdeka dan kegiatan Porseni yang saat ini memang sudah selesai terlaksana ya. Yang pertama mungkin mengenai kurikulum Merdeka, berbicara tentang kurikulum, perubahan kurikulum yang terbaru ini yang saat ini sangat hangat diperbincangkan. Menurut Bapak, apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatan wassalamu ba'du. Pemirsa yang berbahagia dan teman-teman sahabat yang hadir pada kali ini, alhamdulillah pada kesempatan ini saya selaku Kasipenma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso akan sedikit menjelaskan tentang implementasi kurikulum Merdeka yang juga sudah diterapkan di madrasah khususnya. Kita tahu bahwa memang kurikulum ini adalah suatu alur di mana madrasah harus melaksanakan itu. Artinya sebuah perubahan dalam kurikulum adalah suatu keniscayaan karena perkembangan zaman, apalagi pada saat ini di zaman globalisasi, di zaman digital ini sudah luar biasa. Manakala kita tidak mengikuti perubahan-perubahan, tentu kita ketinggalan. Apalagi anak-anak kita ini kan bukan dididik untuk menghadapi yang situasi dan kondisi saat ini, tapi mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Untuk itu makanya kurikulum ini harus berubah. Andaikan pemerintah tidak mengadakan perubahan, harusnya madrasah sendiri yang harus mengadakan perubahan itu sendiri, agar nanti siswa-siswa kita bisa hidup di 10 atau 20 tahun yang akan datang. Terkait dengan kurikulum Merdeka ini, tentunya kita bersama-sama harus memahami bahwa itu tadi sebuah perubahan itu suatu keniscayaan. Dan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso khususnya, ini alhamdulillah tahun kemarin sudah ada beberapa madrasah yang di piloting, sebagai piloting. Ada sekitar 14 madrasah sebagai piloting IKM di madrasah mulai dari tingkat RA, MI, MTS dan MA. Alhamdulillah dalam perjalanannya tentunya karena ini masih suatu perubahan, berarti harus dalam proses perjalanannya tentu menyesuaikan dengan perkembangan ada. Untuk di kantor Kementerian Agama sendiri, di madrasah khususnya, IKM ini sudah diatur dalam sebuah keputusan Menteri Agama nomor
KMA nomor 347 untuk implementasi kurikulum merdeka. Dan sebenarnya di madrasah ini sudah banyak sekali perubahan sebelum adanya IKM ini. Contohnya pada KMA 183, 184 terutama, madrasah sudah diberikan keluasan untuk mengembangkan diri. Potensi-potensi yang ada di madrasah bisa dikembangkan. Misalnya ada madrasah-madrasah yang sudah madrasah unggulan misalnya, terutama di tingkat MA yang banyak perubahan-perubahan itu. Misalnya ada madrasah riset, ada madrasah madrasah keunggulan keterampilan, madrasah keagamaan, dan madrasah-madrasah yang lain. Dan itu diatur di KMA ya, keputusan Menteri Agama. Nah, untuk itu ketika kita beralih ke IKM ini, saya kira tidak terlalu banyak perubahan karena memang madrasah sudah banyak inovasi-inovasi yang sebelumnya belum ada regulasinya. Madrasah sudah banyak berinovasi, sehingga mungkin kalau di tetangga kita di Kementerian Diknas terutama mungkin belum ada yang namanya double track misalnya. Di kita sudah ada madrasah double track. Ada beberapa MA terutama itu yang dimana siswanya ketika dia lulus di MA itu sekaligus mendapatkan ijazah D1 di bidang komputer. Nah, itu namanya madrasah double track. Dan banyak lagi madrasah-madrasah yang berinovasi untuk bagaimana supaya memberikan pelayanan tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi madrasah masing-masing. Intinya di IKM ini adalah inovasi. Jadi intinya adalah inovasi bagaimana pembelajaran itu supaya enjoy, enak. Jadi guru bisa berkreasi, berinovasi, siswa juga tidak terlalu dipaksakan sesuai dengan kemampuan. Nah, ini intinya di kurikulum merdeka. Dan sehingga kurikulum merdeka menurut saya di madrasah tidak terlalu berat ya. Kita sampaikan bahwa jangan dalam proses pembelajaran ini jangan terlalu disibukkan dengan administrasi. Administrasi tetapi pada pelaksanaan implementasinya itu yang paling penting. Jadi bukan kita guru itu hanya disibukkan dengan persiapan yang bersifat administratif, karena hal-hal terkait administrasi itu banyak contohnya, tinggal copy paste penyesuaian dengan kondisi masing-masing madrasah itu. Oh, luar biasa ya, madrasah sudah banyak sekali inovasi sebenarnya, walaupun tanpa kurikulum merdeka sebenarnya inovasi-inovasi sendiri itu sebenarnya sudah ada. Cuma begini Bapak ya, terkadang dalam tataran aplikasinya teman-teman guru atau pendidik itu cenderung mindsetnya masih memakai mindset lama, walaupun sudah kurikulumnya baru tapi pembelajarannya masih tetap konvensional. Padahal tuntutan dari kurikulum merdeka itu kita memang merdeka berinovasi sehingga anak-anak enjoy lah. Mungkin Bapak ada solusi cerdas untuk para guru ini sehingga kita benar-benar enjoy dalam menerapkan kurikulum merdeka di pembelajaran. Justru seperti yang saya katakan, madrasah sudah sebenarnya sudah familiar dengan kurikulum untuk merdeka dalam berkurikulum terutama ya. Contohnya ketika misalnya kita mengadakan kegiatan-kegiatan sifatnya itu melibatkan semua anak-anak, itu kan sebenarnya sudah bagian dari pelaksanaan kurikulum mereka itu sendiri. Nah, terkait dengan ada beberapa guru yang kadang-kadang masih mindsetnya tetap ya kalau saya sampaikan itu jangan sampai apapun makanannya, minumnya tetap teh. Ya. Betul. Nah, ini suatu hal ungkapan yang mungkin harus kita benahi bersama-sama bahwa memang kadang-kadang kita mencari enaknya kadang-kadang apa hanya berdasarkan LKS, hanya berdasarkan suruh ngerjakan tugas, dikumpulkan. Nah, itu kan model-model yang harus kita tinggalkan ya. Sebenarnya kita sebenarnya di alam kita itu kan sudah banyak penunjang-penunjang atau belajar. Jadi belajar itu bukan hanya terdiri dari hanya satu berada di satu kelas yang dibatasi oleh tembok, di situ ada papan tulis dan bangku yang itu menurut saya itu sangat membosankan.
Nah, makanya pada kurikulum Merdeka ini sebenarnya guru-guru diberikan kebebasan untuk berinovasi, bahwa pembelajaran itu terutama berbasis kontekstual. Dan berbasis permasalahan-permasalahan, problem solving, ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan. Saya kira anak-anak kita itu sudah cerdas, apalagi pada saat-saat ini di mana informasi itu sudah luar biasa. Tidak sama dengan zaman kita. Mungkin informasi hanya dimiliki guru, tapi itu informasi sudah kadang-kadang anak-anak kita sudah nyalip, sudah lebih dari kita. Jangan sampai kita mendongeng atau bercerita sedangkan anak sudah tahu. Nah, itu kan menjadi tidak menarik. Nah, justru dari kurikulum Merdeka itu nanti kita pilih metode-metode pembelajaran yang nanti bagaimana berpusat pada siswa. Kita tahu anak-anak kita memang bermacam-macam, tapi paling tidak dalam satu kelas itu, satu ruang itu punya keistimewaan di bidang ini dan sebagainya. Sehingga nanti masing-masing mengemukakan pendapatnya, menemukan permasalahan-permasalahannya. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, hanya mengarahkan saja. Manakala mungkin ada pendapat-pendapat anak yang mungkin tidak cocok, ya, tapi di era-era kebebasan ini monggo dibiarkan, artinya anak diberikan kebebasan berpikir sehingga anak menemukan dunianya. Dan lagi juga anak-anak kita ini kan memang bermacam-macam, ya, tidak mesti anak ini misalnya harus pintar matematika. Ya, kita memang sadari bahwa selama ini yang guru matematika ini semua harus pintar matematika. Yang guru bahasa Indonesia harus dapat 100 semua. Yang guru fisika begitu atau guru IPA begitu. Nah, ini kan tidak mungkin, padahal anaknya itu memang punya kemampuan dan karakteristik yang berbeda. Nah, ini sementara gurunya tidak begitu, ya? Sebenarnya memang gurunya guru matematika, pinternya matematika kan gitu. Tapi coba suruh ngerjakan yang lain bisa juga. Nah, ini hal-hal ini harus kita ketahui. Makanya saya tertarik sekali ketika di di IKM ini, bahwa guru setiap mengajar, setiap guru, ya, itu ada asesmen diagnosis, asesmen awal, ya. Asesmen awal gimana supaya anak itu paling tidak diketahui. Ada asesmen diagnostik yang sifatnya kognitif dan yang non kognitif. Yang kognitif itu kan guru yang langsung berhadapan itu kira-kira sejauh mana kemampuan dan kondisi anak-anak itu mau menerima pembelajaran itu, sehingga guru tahu persis si A, si B, si C itu kondisinya seperti itu. Kemudian yang non kognitif itu adalah terkait dengan psikis anak-anak terutama. Ada kita paling tidak kita bagi 4 anak-anak itu, ada yang kinestetik, ada auditori, ada yang visual, ada yang campuran. Nah, itu kalau kita pahami bersama-sama bahwa semua anak kinestetik, wah itu payah kita ngajarnya, itu repot kita ngajarnya. Kalau kita dianggap semua auditori, misalnya suruh dengarkan terus, padahal anak ini kinestetik, ceramah terus, pasti membosankan. Ada lagi, Pak Ji, terkait ini mindset guru yang memang selama ini murid harus pinter semua, ini memang sudah waktunya dirubah. Ya, betul. IKM ini ya bukan hanya IKM, kurikulum 2013 juga sudah mulai mengacu kepada kompetensi siswa. Kemampuan siswa apa yang dipunyai. Sementara kalau yang lama kan memang harus 13 mapel, 13 mapel juga semua. Pengertian pinter semua ini harus kita jelaskan, ya. Jadi sementara yang Ustaz Samson tadi pinter semua, artinya semua mapel, ya. Semua mapel harus pinter semua. Padahal iya, mereka punya memang pinter semua, tapi pintar di bidang apa? Bidang olahraga, kadang-kadang bidang IPA-nya atau mungkin IPS-nya, atau mungkin bahasa Indonesianya lah. Kalau itu sudah dideteksi awal, maka itu tadi guru akan mudah untuk mengarahkan. Jangan sampai misalnya anak kinestetik itu disuruh diem, suruh dengarkan, ya pasti sulit lah. Tapi kalau anak-anak kinestetik, berikan dia pekerjaan, dia berikan tugas. Kalau suruh dengarkan, kalau dia tidak punya kerjaan, pasti nyari kerjaan itu, entah temannya yang dicubit atau apa, itulah itu. Kalau kita pahami, maka kita bisa mengarahkan bahwa di antara satu kelas ini ada yang anak kinestetik, ada visual, ada yang auditori, atau mungkin campuran seperti itu. Ya.
Intinya di sini pasti anak-anak kita itu multiple intelligence, Iya, Pak. Jadi kita tidak harus terjebak dengan administrasi ketika kita mengajar. Yang pasti yang paling penting pembelajaran diferensial itu sangat-sangat kita utamakan, sehingga ketika entah itu memberikan tugas atau cara belajarnya juga menyesuaikan dengan potensi dari anak-anak tersebut. Dan Sangat yang penting menarik lagi sekali. itu tadi, jadi kemampuan anak misalnya ketika kita mau itu kita misalnya masuk sebagai guru matematika misalnya, kalau ada asesmen awal dan kita tahu itu anak ini sudah bisa apa, sehingga pengembangannya kemana kan gitu. Nah itu juga penting. Jadi. Sebetulnya nyambung ke porseni ini masalah IKM. Dengan diadakannya porseni itu juga ingin bisa mencari bakat dan minat siswa. Betul. Ya, itu ada. Jadi saya yakin semua anak itu oleh Allah diberikan keistimewaan. Cuma makanya ini perlu dibantu oleh seorang guru ya. Kira-kira kemampuan di bidang apa anak itu dibantu. Kalau anak itu belum tahu, syukur-syukur kalau anak itu tahu bahwa saya memang ini di bidang olahraga, misalnya karena memang tubuhnya kekar, terus badannya kuat. Nah sudah, kalau dia suruh lari, suruh main bola dan sebagainya, itu pasti akan berhasil. Ini menarik sekali Ustaz Samson. Ketika kami kemarin menyaksikan futsal, ada salah satu orang guru yang berkomentar, ini yang main futsal rata-rata yang jarang ngerjakan tugas. Tapi ternyata dia punya kecerdasan di bidang olahraga. Mungkin itu jadi tuntutannya dari guru bagaimana membantu potensinya begitu ya. Nah, makanya itu tugas utama guru sebenarnya. Ketika guru sudah tahu mana yang harus dikembangkan oleh anak itu maka guru untuk menghantarkan ke sana. Ya, terima kasih. Masalah IKM ini juga kembali ke kekurangan dan kelebihan siswa ya. Ini yang sudah nyata di depan kita kemarin waktu peringatan Harlah satu abad NU. Itu kan ada dua anak yang difabel ya, kekurangan yang tidak bisa melihat sebagainya. Ternyata suaranya orang luar biasa. Makanya saya yakinnya Allah sudah memberikan jangankan kepada manusia yang makhluk yang terindah dan termulia ini. Kita perhatikan ulat saja yang menjijikkan itu punya keistimewaan luar biasa ketika dia sudah jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu warna yang luar biasa, orang senang semua. Nah itu adalah makanya jangan sampai kita menjustis anak kita, kamu bodoh, kamu tidak bisa, kamu gini. Apalagi zaman sekarang ya yang memang memerlukan multi intelijen itu, berarti multi kemampuan ya. Kadang-kadang anak di bidang, karena ada anak itu yang mungkin pelajaran-pelajarannya tapi di bidang IT-nya ternyata bagus. Betul. Itu seperti itu. Jadi mereka akan menjadi hebat kalau bertemu dengan guru yang hebat seperti itu. Ini juga dalam kurikulum Merdeka teman-teman ada sempat kekhawatiran mengenai kekurangan jam belajar, kan ada yang dikurangi. Cuma di situ memang ada dialokasikan di profil pelajar Pancasila atau P5 yang di madrasah sendiri ini ada kekhasan dengan P2RA. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman ini tentang P5 dan P2RA ini. P5 dan P2RA lagi-lagi sebenarnya madrasah itu sudah memilikinya karena memang P5 P2RA itu kan intinya kan bagaimana mengajarkan tentang sifat-sifat, tentang karakter ya, terutama pembentukan karakter kan intinya. Jadi memang ini untuk kurikulum Merdeka ini lebih ditegaskan. Sebenarnya sebelumnya sudah ada masalah karakter itu. Madrasah punya duluan ya Pak? Iya malah ya memang dulu kalau bukan mendidik karakter itu bukan madrasah itu. Makanya ini suatu hal yang mungkin hanya namanya saja yang baru, yang mungkin lebih dipertajam. P5 P2RA ini sebenarnya kita sudah untuk pemberian karakter itu sudah biasa. Makanya terkait dengan jam ya, sebenarnya jam itu tidak terkurangi ya, hanya dialihkan saja istilahnya gitu. Hanya dialihkan karena memang P5 P2RA itu kan dituntut adanya jam tersendiri jam tersendiri. Tetapi artinya kalau atau di kurikulum sebelumnya itu kan untuk kepentingan karakter itu diinkludkan atau dimasukkan di jam-jam pelajaran, tapi ini lebih dipertegas kembali bahwa P5 P2RA itu memang disiapkan jam khusus, apakah itu sistem blok atau mungkin sistem harian. Ya monggo ini disesuaikan dengan
kondisi masing-masing. Yang penting di situ pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, bagaimana memiliki karakter yang Pancasilais. Tetapi di kita di madrasah itu lebih dipertegas kembali sebenarnya itu dengan adanya P2RA. Itu intinya sebenarnya bagaimana kita, karena madrasah itu tempatnya pembinaan keagamaan, maka di situ mencetak generasi-generasi yang punya profil Pancasila, tetapi juga lebih dipertegas untuk dalam beragama itu supaya moderat gitu, moderasi beragama itu lebih ditekankan seperti itu. Dan hal-hal kegiatan P5 P2RA itu sudah saya sampaikan bahwa itu sudah dilakukan oleh anak-anak, oleh kita ya. Cuman belum di label, belum direncanakan dengan baik, belum dikolaborasikan secara penuh dengan teman-teman guru dan siswa, sehingga itu seakan-akan hanya berupa kegiatan biasa. Satu contoh misalnya kita ziarah wali misalnya. Nanti kalau dirancang dengan baik, itu sudah berapa mapel yang masuk di situ. Baik SKI yang keagamaan lah semua, nanti bahasa Indonesia, bahkan matematika, bahkan fikih ya. Itu luar biasa sudah kalau itu memang dibuat. Yang saya katakan bahwa P5 P2RA itu sudah kita laksanakan, cuma belum di label dan belum direncanakan dengan baik, dan belum kita namakan P5 P2RA gitu. Jadi makanya sekali lagi bahwa madrasah jangan gumun, dengan kurikulum merdeka ini ya. Jadi kita jalanilah. Kalau misalnya ada kurangan-kurangan itu hal yang biasa, tidak mungkin langsung sempurna ya. Apalagi di kita itu memang mengekor ke Kemendiknas ya. Jadi makmum ya, tapi kita itu jangan jadi makmum masbuk ya. Kalau perlu makmumnya bisa nyalip imamnya nanti gitu. Nah itu. Ya dari kurikulum merdeka ini untuk teman-teman sudah sangat jelas sekali ya. Jadi jangan takut dengan untuk menerapkan kurikulum merdeka di Madrasah Rahmah tahun 2023-2024 ini. Kebetulan saat ini kan kita lagi penutupan Polseni Pak Haji. Ada para juara yang datang ke kita dan juga yang nonton ini mesti ada yang juga kemarin ikut lomba tapi tidak juara. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk mereka. Biasalah ya, kita dalam berlomba itu pertama kan yang kita junjung adalah sportivitas. Ya, jadi dalam berlomba pasti ada sang juara ya. Kalaupun belum juara itu ya belum waktunya saja, tinggal nunggu saja. Jadi itu artinya yang belum juara untuk lebih giat lagi berlatih, lebih konsentrasi lagi terhadap kemampuan yang dimiliki. Nah itu salah satu dari Mas tadi yang bahwa ada kaitannya dengan IKM ini, yaitu tadi anak-anak di Porseni ya, di Porseni olahraga, seni, itu suatu kemampuan yang luar biasa kalau dikembangkan. Misalnya olahraga, dalam bidang olahraga misalnya di bidang sepak bola, siapa tahu nanti jadi pemain nasional, bahkan itu bayarannya jutaan dan lebih dari bayaran yang lain, itu luar biasa itu. Makanya itu kalau dikembangkan. Jadi bagi teman-teman yang sudah juara, anak-anak yang sudah juara, monggo ini kesempatan untuk lebih lagi mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian yang belum juara berarti saya katakan belum, jadi masih ada waktu untuk lebih mempersiapkan diri. Kalaupun misalnya sekarang gagal di MTS, dipersiapkan masih ada Alia gitu. Kalaupun gagal nanti di Alia, nanti ada perguruan tinggi yang siap untuk tampil untuk lebih baik lagi. Terakhir Pak Haji, ini untuk harapan terbesar dari Kasipenma atau perwakilan dari Kementerian Agama untuk para juara yang akan berlaga di Perseni provinsi itu apa? Iya, jadi karena memang Perseni tingkat kabupaten ini kita pilih yang terbaik di antara yang baik anak-anak. Nah makanya tentunya nanti akan disiapkan di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi ini tentunya lawan-lawan kita itu lebih berat lagi karena para juara di tingkat kabupaten akan dikirim ke tingkat provinsi. Tapi jangan khawatir dengan persiapan yang sungguh-sungguh, dengan mental, terutama mental. Jadi mental dan fisik benar-benar dipersiapkan. Karena kalau sudah mentalnya down sebelum bertanding, maka mungkin kita akan kalah sebelum itu. Makanya perlu ini
dari anak-anak sendiri perlu mempersiapkan diri mental dan fisiknya yang terkait dengan olahraga, dan juga saya harapkan Bapak Ibu guru ya, baik kepala, pembina dan semuanya yang terlibat dalam kegiatan Porseni ini juga mempersiapkan, karena masih ada waktu yang cukup panjang untuk nanti kita bisa berlaga di tingkat provinsi. Harapan kita tentunya bagaimana anak-anak kita Kabupaten Bondowoso itu yang sudah bukan lagi mengatasnamakan madrasah masing-masing, tapi sudah mengatasnamakan Kabupaten Bondowoso nanti diharapannya akan berprestasi dengan sebaik-baiknya. Silahkan tunjukkan prestasi yang sebaik-baiknya di sana. Ya, mudah-mudahan bersama ridho Allah dan pertolongannya kalian semuanya diberikan kemenangan, ya, menjadi juara, ya, membawa medali yang bisa membanggakan Kabupaten Bondowoso, membanggakan kita semua masyarakat pendidikan, sehingga muncul dari anak-anak di Bondowoso ternyata memang punya kemampuan yang luar biasa. Jadi harapannya seperti itu. Perkara nanti umpama ya, walaupun ini menjadi suatu hal yang tentunya kita harapkan tetap juara, tapi umpama tidak juara ya, yang penting upaya kalian sudah luar biasa, dan saya yakin kalian tentunya upayanya sudah lahir batin juga. Jadi diharapkan nanti betul-betul tampil maksimal, dan jangan lupa berdoa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Bapak Ketua KKM kira-kira kita akan membawa berapa medali untuk dihadiahkan di Kementerian Agama ini? Kalau yang namanya target ya semuanya aku pinginnya dibawa ke sini juara satu semua. Tapi upaya-upaya itu sudah kita lakukan. Yang pertama, kita seleksi atau persening kabupaten sudah dilaksanakan dengan cara yang profesional, dengan mengambil atau menunjuk juri-juri dari bidang masing-masing yang sangat kompeten. Contoh di bidang tahfidz, kaligrafi, kemudian di bidang MTQ juga ngambil dari orang-orang profesional yang ada di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Bondowoso. Juga bidang-bidang lain kami juga sudah mengupayakan juri-juri yang profesional dari keahlian masing-masing. Kemudian upaya yang lain setelah nanti penutupan yang insya Allah dilaksanakan hari ini di MTSN 1 ini penutupannya. Selesai penutupan nanti para juara 1 calon duta Porseni Provinsi Jawa Timur ini nantinya akan dikumpulkan jadi satu dengan para official yang mewakili Kabupaten Bondowoso, yang nantinya akan ada pembinaan untuk persiapan pemberangkatan ke Porseni Provinsi yang insya Allah akan diadakan di Jombang tanggal 18 Juni sampai tanggal 20 Juni 2023. Mudah-mudahan upaya yang sudah kita lakukan ini nanti bisa membawa banyak trofi atau banyak medali ke Kabupaten Bondowoso. Ini sebuah upaya dari kami KKM dan teman-teman panitia untuk membawa nama baik Bondowoso di tingkat provinsi. Itu. Luar biasa nih. Jadi tidak sekedar mereka diseleksi saja dan dapat juara, tapi ada pembinaan khusus sebelum berangkat ke Jombang. Insya Allah begitu. Ini ada waktu sekitar 3 bulan. Mudah-mudahan semakin matang. Memang ada beberapa cabang yang kita unggulkan, yang mudah-mudahan, tapi kalau memang ridho Allah beserta kita, kadang kejadian yang tidak diperhitungkan bisa juga terjadi di lapangan sehingga bisa menjadi juara itu di luar dugaan kita. Amin. Ini sebuah mukjizat, mungkin kita harapkan seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Kasih Penal Kementerian Pendidikan Agama Kabupaten Bondowoso dan Bapak Ketua KKM MTS Kabupaten Bondowoso. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Porseni MTS Kabupaten Bondowoso. Semoga para juara kita ini makin sukses dan dapat meraih kemenangan, terutama membawa medali emas untuk Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Untuk menutup acara ini saya pantun dulu ya Bapak ya.
burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Kasih Penma dan Bapak Ketua KKM MTS Kabupaten Bondowoso. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Kusuma Wardani sebagai MC dari Dalam. Mohon undur diri. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan oleh pemirsa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan komen juga di channel YouTube Dalwah Podcast MTSN 1 Bondowoso. Dinasti TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.